Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rahmaniar M. Amin, NIM 250.345 10.8.009 akan membacakan presentasi review jurnal pengelolaan limbah pertanian. Artikel pertama ada tiga artikel. Artikel pertama yaitu judul Closing the Nutrient Cycle in Urban Area, the Use of Municipal Solid Waste in Peri-Urban and Urban Agriculture, atau penutupan siklus nutrisi di wilayah perkotaan, pemanfaatan sampah padat di perkotaan. Artikel yang kedua, menghitung dampak penggunaan intensif limbah organik perkotaan terhadap konsentrasi unsur beracun yang berpotensi dalam tanah dalam konteks pertanian pinggiran di kota Norwegia. Dan yang artikel ketiga dengan judul pemanfaatan kompos sampah kota pada pertumbuhan dan hasil tanaman sawi sendok di tanah Regosol. Latar belakang, meningkatnya perkembangan laju urbanisasi yang cepat menyebabkan kota-kota menghadapi tantangan dalam penyediaan pangan, mengelola sampah padat kota organik atau organic municipal solid waste secara berkelanjutan. Pertanian perkotaan dapat membantu upaya ini dengan memproduksi tanaman lokal yang dipupuk dengan nutrisi dan diperoleh dari kompos yang dihasilkan oleh sampah padat perkotaan. Tujuan penelitian yaitu menentukan potensi kompos dari sampah padat kota organik dalam memenuhi kebutuhan nitrogen, fosfor, dan kalium di pertanian perkotaan atau urban agriculture. Metode penelitian yaitu dengan melakukan pendekatan Spatial Material Flow Analysis dan Life Cycle Assessment atau LCA, kemudian lokasi studi kasus Metropolitan Area of Barcelona dan data kebutuhan NVK berdasarkan data peta pertanian, urban, dan literatur. Hasil penelitian kebutuhan tahunan AU di AMB 1474 ton NPK yang terdiri dari 769 nitrogen, 113 fosfor, dan 582 kalium. Kemudian substitusi pupuk mineral dengan kompos dapat menurunkan emisi gas rumah kaca. Kelebihan dan kekurangan pada artikel 1, kelebihan manfaat lingkungan dari pemupukan UA dengan menggunakan kompos sangat signifikan, sedangkan kekurangan studi kasus terbatas pada satu wilayah sehingga generalisasi global terbatas. Kemudian tidak membahas aspek ekonomi atau biaya implementasi kompos dibanding pupuk mineral. Relevansi dengan pertanian Indonesia. Pada artikel pertama ini, Indonesia menghadapi masalah serupa yaitu tingginya timbunan sampah organik kota, 60% dari total sampah, dan ketergantungan pada pupuk kimia. Kemudian untuk rekomendasi riset atau implementasi, riset lanjutan uji lapangan kualitas kompos OSMP di berbagai kondisi iklim tropis di Indonesia dan pengembangan pilot project pengolahan sampah organik kota menjadi kompos untuk mendukung urban farming. Untuk artikel kedua yang dengan menghitung dampak penggunaan intensitas limbah organik perkotaan, ada tujuannya yaitu menilai secara kuantitatif sederhana seberapa cepat dan elemen mana yang akan mencapai ambang batas kualitas tanah. Kemudian tujuan praktisnya adalah menilai apakah regulasi potensial toksis elemen di Norwegia mendukung atau menghambat daur ulang bahan organik dari kota ke lahan pertanian. Metode penelitian yaitu desain studi permodelan sederhana berbasis data lapangan, bahan yang dianalisis yaitu kompos dari sumber pisah food waste, kompos green waste, kotoran kuda, dan pupuk komersial berbasis kotoran unggas. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, relevansi praktis tinggi memakai data lahan nyata, 10 petani dan bahannya nyata dari fasilitas setempat. Kemudian kelebihan yang kedua, analisis yang komunikatif dengan metode perhitungan sederhana memudahkan pembuat kebijakan dan petani memahami konsekuensi jangka panjang. Kekurangan, skala simpel relatif kecil karena 10 lahan kasus di 2 wilayah sehingga generalisasi ke konteks nasional atau tropis terbatas. Kemudian variabilitas data bahan, sampel bahan relatif sedikit dan berubah-ubah sehingga estimasi aplikasinya rentan error.
relevansi dengan pertanian Indonesia dan rekomendasi riset implementasi. Pada artikel ini sangat relevan untuk konteks Indonesia, namun perlu adaptasi karena perbedaan iklim, jenis tanah, praktek composting, dan pola limbah. Kemudian studi lapang jangka panjang di iklim tropis Indonesia, uji efek aplikasi rutin kompos pada sayuran periurban, mengukur perubahan PTM mikroplastik, parameter agronomi, produktivitas dan keamanan pangan. Kemudian rekomendasi implementasi, bangun protokol monitoring tanah untuk pertanian periurban. Untuk artikel ketiga dengan judul pemanfaatan kompos sampah kota pada pertumbuhan dan hasil tanaman sawi sendok di tanah Regosol. Tujuan hasil penelitian tujuan penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh asal kompos sampah kota dari berbagai TPS, dalam hal ini Kalasan, Gunung Kidul, Kulon, Progo Bantul, serta dosis kompos terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi sendok. Metode penelitian ini rancangan percobaan faktorial dalam RAL, faktor perlakuan asal kompos 4 TPS, Kalasan, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Bantul. Hasil penelitian, tidak ada interaksi signifikan antara asal kompos dan dosis terhadap pertumbuhan dan hasil sawi sendok. Kemudian kelebihan dan kekurangan penelitian aplikatif dan relevan. Kelebihan penelitian aplikatif dan relevan dalam masalah pertanian perkotaan, pengolahan sampah organik, menggunakan desain percobaan yang valid, RAL faktorial. Kemudian kekurangan, tidak dianalisis kandungan logam berat dalam kompos atau tanaman, padahal sampah kota berpotensi mengandung PTE. Cakupan lokasi penelitian terbatas, hanya satu jenis tanah, yaitu jenis Regosol. Relevansi dengan pertanian Indonesia, Indonesia menghasilkan 6-7% sampah organik kota, sehingga pemanfaatannya sebagai kompos sangat strategis. Hasil penelitian review untuk mendukung pertanian perkotaan atau urban farming dan pengurangan ketergantungan pupuk kimia. Rekomendasi riset implementasi, riset kombinasi kompos sampah kota dan biochar, pupuk hayati atau pupuk organik lain untuk mengurangi risiko kontaminasi. Kemudian implementasi praktis pemerintah daerah dapat mengintegrasikan TPS dan pertanian perkotaan melalui program komposisasi berstandar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.